Untuk soal nomor 2 ini diketahui fungsi f R memetakan ke R ya, dan G memetakan R ke R ya, dengan Gx sama dengan 2 min X, dan FOG X itu sama dengan 3X pangkat 2 min 16X plus 12. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari F min 1 sama dengan berapa ya. Ya, kita kerjakan aja atau kita coba ya untuk diselesaikan. Pertama kita harus tulis dulu Gx nya adalah sama dengan 2 min X, dan FOGx nya adalah sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 12. Nilai dari, nah yang ditanyakan adalah nilai dari F min 1 itu sama dengan berapa ya. Nah, sekarang saya menggunakan ini, caranya adalah cepat ya dan mudah ya, supaya kalian paham, tapi ini sesuai dengan konsepnya ya. Pertama, bahwa kita tahu bahwa FOGX sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 12, bahwa FOGX itu sama dengan FGX ya. Berarti FGX itu sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 12 ya. Nah, sekarang Gx nya kita ganti yang ini nih ya. Itu yang mana? Yang ini. Gx itu 2 min X. Jadi didapat F dalam kurung 2 min X. Jadi Gx nya ganti sama 2 min X ya. Sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 12. Nah, ini yang ditanyakan adalah F min 1 sama dengan berapa, maka ini saya langsung ambil dari sini aja. Jadi berarti di sini F min 1 berarti X nya sama dengan min 1. Yang ini di Gx ya. Yang ini nih, jadi 2 min X. Jadi X ini adalah ganti sama min 1 gitu ya. Oke, kita ganti. Jadi didapat F 2 min ya. Kita ganti, X nya adalah min 1 gitu ya, sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 12. Nah, ini konsep ini tidak tidak menyalahi aturan ya, konsepnya sesuai dengan konsep yang kita pelajari di buku ya. Nah, artinya berarti F2 dikurangi min 1 berarti 3 ya. Jadi sama dengan F3 sama dengan, kita tulis ulang ya, sebelah kanan sama ya, 3x kuadrat min 16x plus 12. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, 3 ini substitusikan kepada x yang ada di sebelah kanannya ya. Maka akan didapat F3 sama dengan 3 dalam kurung 3 kuadrat ya, X nya ganti 3 dikurangi 16 X nya ganti 3 jadi 16 dalam kurung X di dalam kurung 3 ditambah 12 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 9 ya. Jadi 3 kali 9 berarti, kemudian min 16 kali 3 ya, min 48 ditambah 12 ya. Nah, sekarang 3 kali 9 itu kan 27 tambah 12 39 ya. Nah, dikurangi 48 ya. Jadi sama dengan 39 dikurangi 48
8. Berarti 39 dikurangi 48 adalah min 9. Ya, oke ya. Jadi jawabannya adalah B ya, sama dengan min 9. Kayak gitu ya. Jadi jangan saya kesalahan lagi dalam menyelesaikan soal seperti ini. Karena ini memang ya, soal kayak gini itu memang banyak caranya. Kalau kita memahami, mau cara apa saja sebenarnya bisa. Cuma memang cara yang kita bahas kemarin itu karena kita mengacu pada soal nomor 7 sebenarnya. Tapi konsep itu juga bisa diterapkan di salah satu soal, tapi di yang lainnya tidak bisa diterapkan. Contohnya di nomor 2 tidak bisa diterapkan. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Nah, kalau kalian berdasarkan konsep yang ada di buku, ya itu memang panjang ya ceritanya karena harus dimisalkan dulu gitu ya. Itu aja mungkin ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke nomor 9 dan nomor 10. Oke? Ya. Nah, untuk soal 9 di sini soalnya adalah jika fx plus 1 sama dengan 2x plus 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi FOF aksen x sama dengan 4x plus 3 adalah berapa ya. Ini karena yang ditanyakan adalah FOF ya, atau fungsi komposit FOF, artinya kan fungsi FF ya, fx ya, fungsi fx disubstitusikan pada fx lagi gitu ya. Jadi langkahnya ini karena fx-nya belum diketahui, ini pertama gitu ya, langkahnya yang harus kalian lakukan ini ya. Yang pertama ini cari dulu nilai fx-nya ya, karena nilai fx-nya belum diketahui ya. Yang kedua langkahnya adalah cari nilai fungsi komposisinya ya, fungsi komposisi dari apa, dari FOF x ya, FOF x ya. Karena kalau sudah diketahui pasti kita akan mencari FOF x-nya ya, atau fungsi komposisinya. Yang ketiga langkahnya adalah cari impuls dari fungsi komposisi FOF ya, atau FOF impuls x ya, yang cari. Nah, baru yang keempat ini ya, kita cari FOF aksen yang ditanyakan itu sama dengan 4x plus 3, yaitu x yang memenuhi ini gitu ya, yang memenuhi komposit ini ya, disubstitusikan ya ke FOF inverse x yang tadi kita cari, yaitu pada langkah ketiga ya. Jadi dikolaborasikan antara langkah 3 dan langkah 4 begitu ya. Oke lah, kita akan kerjakan ya. Pertama kita cari dulu nilai fx ya. Ya, sekarang dari mana kita akan mencari nilai fx? Yaitu tadi yang dari ketahui ya, yaitu dari, kita tulis dulu ya, fx plus 1 sama dengan 2x plus 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2. Nah, ini dari sinilah kita akan mencari nilai fx ya. Karena di sini kita tidak tahu nilai fx-nya yang mana ini gitu kan. Jadi harus kita cari. Nah, untuk mencarinya nilai nilai fx dari soal ini gitu ya, nomor soal 9 ini, kita akan mencoba menggunakan konsep seperti nomor 7 ya, yang kita sudah bagikan pada kalian di video yang lalu gitu ya. Nah, itu kita gunakan konsep nomor 7 karena saya lebih suka itu. Nah,
suka menggunakan konsep itu. Nah, kalian juga bisa lah menggunakan konsep yang ada di buku, bisa ya menggunakan itu. Tapi saya akan menggunakan konsep yang seperti nomor 7. Oke, X plus satunya, jadi X plus 1 sama dengan 2X plus 4 per X min 2 ya. Nah, karena kita akan menyamakan dengan dengan yang ada di ruas kanan gitu ya, sedangkan di ruas kanan itu adalah pecahan, sedangkan yang di sebelah kiri itu bukan pecahan. Bagaimana supaya sama bentuknya pecahan? Ya bagi aja X plus 1 dengan X plus 1 lagi ya, supaya sama persis menjadi pecahan. Oke, jadi kita tulis X plus 1 per X plus 1 lagi ya, sama dengan 2X plus 4 per X min 2 ya. Nah, karena kalau X plus 1 per X plus 1 ke X plus 1 ini pembilangnya itu tidak sama dengan pembilang yang sebelah kanan 2X plus 4 ya. Berarti supaya sama kalikan 2 aja ya. Oke, jadi kalikan 2 berarti akan didapat 2 kali X 2X ditambah 2 kali 1 2. Nah, karena ini belum sama 4-nya, karena kalau dikalikan ada hasilnya 2, kalau di sini 4, berarti yang ujung sebelah kanannya tambahkan 2 lagi supaya jadi sama ya. Nah, tuh. Nah, kemudian yang pembilangnya yang gimana? Yang penyebutnya gimana? Penyebutnya juga sama. Kalau di sebelah kanan kan X min 2, kalau di sini X plus 1. Ya, akalin saja supaya sama, tapi tidak harus merubah ya. Jadi gimana? X plus 1 kurang 3 gitu ya. Jadi per gitu ya. Oke. Tulis X plus 1 kurang 3. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini sama persis, ruas kiri dengan ruas kanan sama ya. Cuma penulisannya berbeda. Nah, itulah keunggulan cara ini ya. Jadi hanya melogikakan aja ya. Menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri acuannya di ruas kanan ya. Nah, sekarang X1 plus X plus 1-nya kita ganti dengan X ya, baik yang pembilang atau yang penyebut ya. Yang ini nih ya, dan yang ini ganti dengan X. Jadi didapat 2 kali X plus 2 per, ini juga ganti jadi X dikurangi 3. Nah, ini jadilah, nah inilah yang dinamakan fx-nya. Nah, sekarang fx-nya udah diketahui ya. Karena fx-nya sudah diketahui, berarti kita menginjak ke langkah kedua ya. Jadi itu pertama cari dulu fx-nya, sekarang fx sudah diketahui, sekarang langkah kedua yaitu mencari apa? Cari fungsi komposisi dari dari FOFX ya. Nah, oke, kita langsung ke langkah keduanya ya. Jadi ditulis jadi FOFX sama dengan ya. Nah, karena FOFX itu adalah mensubstitusikan fungsi fx ke fx itu sendiri, maka sedangkan fungsi fx-nya adalah 2x plus 2 per x min 3. Jadi fx yang fx itu sendiri substitusikan ke x di sini dan di sini ya. Nah, sehingga didapat 2x, x-nya ganti oleh fx juga. Jadi 2 dalam kurung 2x plus 2 per x min 3 ditambah 2 ya, per lagi. Nah, X ini ganti juga dengan fx, yaitu 2x plus 2 per x min 3 sama min 3 ya. Nah, itu inilah fungsi f of x-nya, FOFX-nya ya, fungsi komposisi fx ya.
Nah, kalau sudah seperti ini nih bentuknya, karena ya dua ini itu bukan pecahan, supaya jadi pecahan ya, dan min 3 ini nih supaya jadi pecahan ya. Bagaimana cara kita jadikan pecahan dua ini dengan min 3 ini? Ya kali aja dengan X min 3 per X min 3 ya. Kita tulis saja ya. Jadi kali X min 3 per X min 3, dan yang 3 ini juga kali X min 3 per X min 3 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, ya kalikan aja duanya ya, kalikan, penyebutkan sekarang udah sama ya, baik yang atas atau yang bawahnya udah sama penyebutnya ya. Nah, jadi kalikan aja. Nah, sekarang kalau udah dikalikan berarti tulis ulang lagi nih ya, sama dengan berarti 4x plus 4 ditambah 2 kali X adalah 2x dikurangi ya, 2 kali 3 ya, atau 2 kali min 3 adalah min 6 ya, per X min 3 gitu ya, karena udah sama ya, satu aja tulisnya ya, per lagi 2x plus 2 ya, kemudian min 3 kali X adalah min 3x, kemudian min 3 kali min 3 adalah min plus 9, jadi min 3x plus 9 per X. Nah, sekarang X min 3 nya dicoret aja ya, karena udah sama ya, coret aja, jadi X min 3 coret. Sekarang tinggal jumlahkan ya, jadi 4x dengan 2x jadi 6x kan, kemudian 4 dikurangi min 6 min 2 ya. Nah, kemudian yang bawahnya juga adalah 2x ditambah 2 gitu kan, 2x dikurangi 3x ya, min x kan, kemudian 2 ditambah 9 11. Oke, kita tulis lagi, maka FOFX nya sama dengan 6x min 2 per min x plus 11. Nah, inilah fungsi komposisinya ya, yaitu langkah 2 nya ya, mencari. Nah, sekarang fungsi komposisi sudah didapat, berarti kita menginjak ke langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah ketiga ini ya, mencari input dari fungsi komposisi efeknya ya, itu gunakan ada cara singkat ya, supaya apa ini, karena ini langkahnya panjang sekali. Jadi sekarang yang langkah 3 itu gunakan cara singkatnya, yaitu cara menukar, ditukar ya, yang 11 ini ditukar dengan 6 dan 6 ditukar dengan 11 ya. Oke, maka akan didapatnya ini sekarang langkah 3 nya adalah, jadi FOF input X sama dengan ya, jadi 11 jadi min 11 ya, min 11x dikurangi 2 per min x ya, yang 6 nya tukar ke 11, jadi dari positif menjadi negatif, jadi min 6 ya. Nah, itulah fungsi inverse komposisinya dari FOF aksen X. Nah, sekarang langkah terakhir ya, langkah terakhir itu langkah keempat, itu mengkolaborasikan, karena di sini dimintanya adalah nilai X yang memenuhi untuk F of F aksen X sama dengan 4X plus 3. Nah, yang kita dapatkan tadi kan fungsi komposisi dari Fx itu kan didapatnya per min 11x min 2 per min x min 6 ya. Kolaborasikan atau substitusikan aja ke sini nih ya. Oke, nah sekarang kita substitusikan aja ke sini ya. Jadi min x min 11x min 2 per min x min 6 sama dengan 4x plus 3 ya. Nah, ini kan sama dengan input semua ya, input dari komposisinya ya, yang diketahui. Nah, sekarang yang pembilang ini kalikan dengan 4x plus 3, sorry, bukan pembilang, penyebutnya ya, penyebutnya kalikan dengan 4x plus 3, maka didapat
min 11x dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 4x plus 3 yang ini dikali dengan penyebutnya min x min 6 dalam kurung ya. Oke, akan didapat ya, kalikan min 11x dikurangi 2 sama dengan 4x kali min x adalah min 4x kuadrat, dan 4x kali min 6 adalah min 24x, 3 kali min x adalah min 3x, 3 kali min 6 adalah min 18. Nah oke, kalau udah gini ya, yang ada di ruas kanan itu semua pindahkan saja ya ke ruas kiri semua ya. Oke, kalau pindah ruas syaratnya adalah berubah ya tandanya. Jadi yang ini adalah min 4x kuadrat jadi positif 4x kuadrat, kemudian plus 24x dari sini jadi positif, kemudian ditambah 3x dari sini dari min 3x dikurangi 11x. Kalau 11 ini kan nggak rubah ya, nggak berada posisi di sebelah kiri ya, ditambah 18 ini dari pindah ruas ya, dikurangi 2 ini masih tetap ada di ruas kiri sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang jumlahkan aja yang sejenis gitu ya. Nah 4x kuadrat ditambah 24 ditambah 3x dikurangi 11x itu adalah 16x ya, ditambah 18 kurang 2 16 ya, sama dengan 0 gitu kan. Nah sekarang sederhanakan nih 4x kuadrat 16x plus 16 ini sederhanakan, caranya adalah bagi semuanya dengan 4 ya. Oke, kita bagi dengan 4 nih, dibagi 4 ya, jadi sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 ya, sama dengan 0 karena 4 dibagi 4 adalah x kuadrat ya. 4x kuadrat bagi 4 adalah x kuadrat, dan seterusnya yang 16x dan 16x itu hasilnya 4x plus 4 ya, sama dengan 0. Nah sekarang ini baru cari nilai x nya ya, pakai faktoran aja ya. Jadi ini dalam kurung x plus 2 x plus 2 ya, berarti x nya x1 x2 nya sama dengan min 2. Nah inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang memenuhi nilai x untuk f o f aksen x 4x plus 3 itu adalah x sama dengan min 2. Jadi jawabannya ada pada option D ya. Ini nomor D ini ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 10 ya. Nah, untuk nomor 10 ini pengerjaannya sebenarnya kalau kalian ini sangat mudah ya, kalau kalian ikuti konsep pada uji kemampuan soal tipe UN nomor 6 ya. Jadi kalau kamu mengikuti konsep nomor 6 ini untuk nomor 10 itu kalian bisa mudah mengerjakannya. Tapi mari kita simak aja ya untuk nomor 10 bagaimana cara penyelesaian soal cerita mengenai fungsi komposisi ya. Soalnya ini kayak gini nih, suatu pabrik garam dengan bahan dasarnya natrium klorida dalam kurung X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan garam sebanyak ini yang menghasilkan garam setengah jadi dalam kurung Y ya, dengan mengikuti fungsi Y itu sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3x min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan 5y plus 2 dengan X
dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 4 ton, berapakah banyaknya garam yang dihasilkan, gitu ya. Nah, kalau kita ngikuti konsep nomor 6 ini berarti kita langsung jawab aja ya. Yang pertama, kita tahapan pertama nih yang harus kalian selesaikan, yaitu banyaknya garam yang dihasilkan melalui 2 tahap ya. Yang pertama, tahap pertama dengan mesin 1, yaitu dengan setengah jadi ini. Nah, kalau untuk konsep ini, karena ini ada konsepnya di soal ini, bahwa mengikuti konsep Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2 dan GY nya sama dengan 5Y plus 2, ya sudah, berarti kita di sini jawabannya untuk menjawab ini adalah cari komposisinya, komposisi dari Gx dan Fx ya. Jadi di sini ditulis fungsi komposisi GOFX ya. Nah, karena GOFX itu sama dengan GFX gitu ya. Nah, di mana Fx-nya adalah X kuadrat min 3X min 2 ya. Maka sama dengan G ya, Fx-nya kita ganti dengan X kuadrat min 3X min 2 ya. Nah, karena sekarang G-nya adalah 5Y plus 2, substitusikan aja Fx-nya ke G. Maka didapat 5, X-nya ganti X kuadrat min 3X min 2 ditambah 2 ya. Nah, sekarang kalikan ke dalam ya. 5 kali X kuadrat, 5X kuadrat, 5 kali min 3X adalah min 15X, 5 kali min 2 adalah min 10 ditambah 2 ya. Maka akan didapat 5X kuadrat min 15X min 10 tambah 2 adalah min 8. Nah, ini tahapan pertama. Karena di sini bahan bakunya untuk menjadi garam itu tersedia 4 ton gitu ya. Itu dalam sebuah produksi ya. Maka sekarang yang 4 ton ini adalah substitusikan ke fungsi komposit tadi, yaitu ke fungsi GFX sama dengan 5X kuadrat min 15X min 8. Jadi Fx-nya adalah 4 di sini ya. Jadi G dalam kurung 4 sama dengan, nah X-nya ganti sama 4, jadi 4 kuadrat, jadi 5 kali 4 kuadrat dikurangi 15. Nah, X-nya ganti sama 4, jadi 15 kali 4 dikurangi 8. Ya sudah. Nah, di sini 5 kali 16 ya, 80. Dan 15 kali 4 min ya, min 60 dikurangi 8. Jadi sama dengan 80 dikurangi 60 dikurangi 8 adalah 20 dikurangi 8 sama dengan 12 ton. Nah, inilah yang akan menghasilkan garam itu sebanyak 12 ton kalau bahan baku yang tersedia itu adalah 4 ton ya. Jadi jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah C ya, sama 12 ton. Oke, itu yang mungkin saya sajikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan ataupun kesalahan penyebutan ataupun kesalahan pengeditan, mohon maaf. Karena saya sebagai manusia banyak kekurangan, dan mohon komen jika ada kekurangan. Membangun dengan kritik yang baik, dengan sopan. Ketika video
membantu buat kalian. Mohon like, kemudian subscribe yang belum, dan jika perlu boleh kalian share ke teman kalian atau ke komunitas kalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.